7.000 ton sampah setiap hari dari ibu kota. Dominasi sampah yang masuk adalah sampah sisa makanan dengan komposisi lebih dari 53%. Komposisi sampah berdasarkan dari jenisnya. Yang pertama paling banyak di sini adalah sisa makanan 40,7%. Ini menjadi penyumbang timbunan sampah terbesar. Selain menghambat aliran sungai, tumpukan sampah menimbulkan bau tak sedap di lingkungan sekitar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda tahun 2024, Kota Samarinda menghasilkan hingga 800.000 lebih ton sampah dalam setahun, dengan volume sampah mencapai 2.000 ton dalam sehari. Namun, lebih dari 85% warga masih mencampur semua jenis sampah tanpa dipilah dan tidak mengolahnya sendiri, sehingga hampir semuanya langsung dibuang ke TPA tanpa dimanfaatkan sama sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di TPA yang menyebabkan pencemaran lingkungan mulai dari tanah, air, hingga udara. Dalam hal ini, solusi yang dapat mengatasi kedua permasalahan ini adalah dengan melakukan pengelolaan limbah organik yang dapat menjadi solusi untuk mengurangi volume sampah sekaligus memperbaiki tanah dan menyediakan unsur hara bagi tanaman. Salah satu contoh pengelolaan limbah organik yaitu dengan mengubah limbah organik dalam skala rumah tangga menjadi kompos menggunakan komposter. Komposter adalah wadah yang dirancang khusus untuk menciptakan lingkungan ideal yang mendukung pertumbuhan mikroba seperti pengurai jamur dan bakteri. Wadah ini memfasilitasi dekomposisi sampah organik agar terurai secara biologis menjadi pupuk kompos yang kaya nutrisi bagi tanah. Berikut ini adalah video tutorial pembuatan komposter dalam bentuk pupuk organik cair sebagai salah satu contoh pengelolaan limbah organik. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 POC kelas A pengelolaan limbah pertanian. Di sini kami akan melakukan praktikum pembuatan pupuk organik cair menggunakan NB galon bekas 15 liter. Selamat menyaksikan. Sudah. Yang pertama, siapkan galon bekas sebagai media komposter. Kedua, potong bagian galon dengan cutter. Ketiga, haluskan bekas potongan agar tidak tajam. Keempat, membuat lubang kecil pada sisi galon menggunakan solder. Kelima, lubang tambahan dibuat pada bagian bawah galon. Keenam, pasang seal tape pada keran agar tidak bocor. Ketujuh, keran dipasang pada lubang yang telah dibolongi. 8. Gunakan lem tembak pada tepi keran untuk menghindari kebocoran. Terakhir, membuat lubang pada tutup galon untuk aerasi. Kemudian persiapan bahan. Yang pertama, menyiapkan bahan yang akan digunakan. Kedua, cacah bahan tersebut hingga berukuran kecil. 3. Campurkan seluruh bahan yang telah dicacah. 4. Siapkan air untuk melarutkan molase dan M4. 5. Molase dilarutkan ke dalam botol. 6. M4 dilarutkan ke dalam air. 7. Larutan dikocok hingga tercampur merata. 8. Larutan diberikan pada bahan dan diaduk hingga homogen. 9. Masukkan bahan ke dalam komposter yang telah disiapkan. Dan yang terakhir, tutup galon hingga rapat dan simpan di tempat yang teduh. Berikut ini adalah prosedur kerja memanen pupuk organik cair. Selain itu, berikut adalah prosedur kerja untuk memanen kompos padat. Kemudian parameter keberhasilan yang dilihat adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil pengamatan pupuk organik cair selama 4 minggu. Bisa dilihat pada tabel tersebut.
Hasil yang didapatkan selama 4 minggu pengamatan, kompos padat menunjukkan fermentasi yang cukup baik, ditandai perubahan warna menjadi hitam, penurunan tinggi kompos, dan berkurangnya bau sehingga mendekati ciri kompos matang. Sebaliknya, pupuk organik cair belum optimal karena muncul belatung dan bau menyengat, yang kemungkinan disebabkan kondisi fermentasi kurang stabil atau wadah tidak tertutup rapat. Komposter galon bekas bekerja dengan sistem aerob menggunakan M4 sebagai aktivator dan molase sebagai sumber energi mikroorganisme. Keberhasilan pembuatan kompos dan POC dipengaruhi oleh kualitas bahan organik, aktivitas organisme, serta kondisi fermentasi yang baik.